Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 16 masih bingung dengan perasaannya sendiri. Aku tidak masalah, men. Selama aku tidak meminta biaya pernikahan pada mereka. Untuk apa memperdulikan omongan orang lain? Ucap Mama Daisy sembari menyandarkan punggung pada sandaran sofa. Lalu bagaimana menurut kamu, Art? Wanita itu beralih menatap sang putra yang hanya diam. Aku berharap Mama tidak menyetujui permintaan Rea dan tetap mengadakan pesta di hotel. Agar orang yang tidak menyukai Rea di sana terbungkam. Art. Terserah Mama saja. Lagi pula, pendapatku tidak penting di sini. Pria itu kemudian bangkit dan mendekati Andrea. Berikan dia padaku, biar aku yang menidurkannya. Andrea mengangguk, kemudian menyerahkan bayi mungil itu kepada Arthur. Lihatlah, mereka sudah seperti keluarga, sepasang orang tua, dan seorang bayi mungil. Ucap Mama Daisy melihat ke arah Arthur dan Andrea. Semoga bos tidak menyakiti adikku. Jika sampai itu terjadi, maka aku sendiri yang akan datang ke pengadilan untuk memisahkan kalian. Thomas ikut melihat ke arah sang adik dan juga atasannya. Mereka memang terlihat sangat cocok. Hanya satu yang membedakan mereka, apalagi jika bukan kasta. Arthur pria mapan dan orang berada, sementara Andrea hanya gadis yatim piatu dan tak punya apa-apa. Arthur sedang sibuk berkutat dengan pekerjaannya. Selain mengurus bisnis perhotelan yang ditinggalkan oleh sang papa, pria itu juga mengambil pekerjaan membuat desain bangunan. Sebenarnya Arthur hanya ingin mengurus hotel saja, karena sudah tersebar di beberapa pulau. Namun, ia sering diminta bantuan oleh teman sejawatnya, yang tak mampu mengerjakan pekerjaan sendiri. Seperti halnya Celine, wanita itu mendapat proyek membuat villa mewah. Namun karena keterbatasan kemampuan yang ia miliki, maka wanita itu meminta bantuan kepada Arthur. Memang bahasanya meminta bantuan, tetapi sudah pasti setelah pekerjaan selesai, Arthur mendapatkan imbalan dari hasil coretan tangannya. Intercom di atas meja berdering. Pria itu pun menekan tombol menjawab. Ya. Pak, ada Bu Celine ingin bertemu. Ucap Donna dari seberang panggilan. Arthur menghela nafas pelan. Jika sebelumnya, ia bersemangat bertemu wanita itu, tetapi sekarang justru sebaliknya. Pria itu tak tahu kenapa, apa mungkin karena Andrea, ia sendiri tak mengerti. Biarkan dia masuk. Tak berselang lama, pintu pun terbuka dari luar. Donna mempersilahkan Celine masuk, dan seperti biasa, pintu ruangan itu tak ia tutup rapat. Donna mengingat pesan Nyonya Dinata. Jika Celine datang berkunjung, jangan biarkan mereka berdua di dalam ruangan itu. Karena tidak mungkin ia ikut di dalam, maka sekretaris itu tak pernah menutup pintu ruangan Arthur ketika ada Celine di dalamnya. Art, wanita satu anak itu begitu saja menarik kursi di seberang meja Arthur, kemudian menghempaskan bokongnya di sana. Ada apa, Cel? Tanya Arthur dengan kedua alis terangkat. Pria itu menghentikan sejenak kegiatannya. Art, pengasuh keponakanmu itu sudah keterlaluan. Aduh wanita itu.
Dahi Arthur berkerut sempurna. Ia tahu siapa yang dimaksud oleh sahabatnya itu. Siapa lagi jika bukan Andrea? Pengasuh, ya, gadis tidak sopan itu. Joel, entah kenapa Arthur merasa tidak suka saat Celine menyebut Andrea pengasuh. Dan sekarang menyebut gadis itu tidak sopan. Apa maksudmu, Joel? Di mana kamu bertemu dengan Rhea? Kemarin di pusat perbelanjaan. Dia benar-benar tidak sopan. Gadis itu bahkan mengaku membelikan barang-barang pribadimu. Ibu satu anak itu mendengus kesal. Ia menyandarkan punggung pada sandaran kursi. Kemudian melipat kedua tangan di depan dada. Memang aku yang menyuruhnya. Tunggu, jadi dia berkata jujur jika di sana ada Celine. Aku kira kamu berbohong, Rhea. Arthur menarik satu sudut bibirnya. Apa, yang benar saja, Art, kamu meminta pengasuh keponakanmu membeli barang-barang pribadimu? Celine menatap Arthur tak percaya. Joel, dia bukan pengasuh Audrey. Lalu, bukannya kamu sendiri yang menyebutnya begitu? Dia. Jika tidak ingat dengan janjinya kepada Andrea yang meminta merahasiakan hubungan mereka. Ingin sekali Arthur mengatakan, jika gadis itu calon istrinya. Sudahlah, Joel, apa masalahnya? Andrea sudah seperti keluarga bagi kami. Mama tidak pernah menganggapnya sebagai pengasuh. Itu mamamu, atau jangan-jangan dirimu. Art, apa kamu mulai suka dengan gadis itu? Entahlah, tetapi tidak ada salahnya, kan? Aku single, begitu pula dengan Rhea. Dek, Celine tersentak. Ia menatap Arthur tak percaya. Ada rasa tidak rela jika Arthur menyukai wanita lain. Tidak, Arthur pasti hanya ingin memanasiku saja. Saat jam pulang kerja tiba, karena merasa tidak enak hati, Andrea akhirnya memenuhi permintaan Chef Finn yang mengajaknya minum kopi di kafe depan Dinata Hotel. Namun gadis itu tak datang sendiri, ia sengaja mengajak Sandra ikut dengannya. Bukan apa-apa, mendengar cerita Sandra tentang Chef Danu. Membuat Andrea membatasi dirinya dengan Chef Finn. Ia tidak mau membuat masalah. Gadis itu ingin bekerja dengan tenang, tanpa ada masalah dengan siapapun. Maaf terlambat, Chef. Ucap Andrea saat tiba di meja yang telah ditempati Chef Finn. Pria tampan berusia 35 tahun itu mengernyitkan alisnya saat mendapati Andrea datang bersama Sandra. Tidak apa-apa kan, Chef. Saya ajak Sandra, kebetulan dia juga sudah selesai bekerja. Jelas Andrea saat melihat keterkejutan mantan dosennya itu. Chef Finn tersenyum kaku, ingin rasanya mengatakan jika ia keberatan, namun tak mungkin mengusir Sandra begitu saja. Tidak apa-apa, silahkan duduk. Andrea dan Sandra duduk bersebelahan. Chef Finn kemudian memanggil pramusaji untuk memesan sesuatu. Saya pesan es kopi, Mbak. Kamu pesan apa, San? Samakan saja, Mbak. Setelah pramusaji itu pergi, belum ada yang memulai pembicaraan. Rencana Chef Finn melakukan pendekatan dengan Andrea gagal sudah. Niat hati ingin mengobrol berdua, gadis itu justru mengajak temannya. Apa kamu sudah minta izin majikanmu pulang terlambat? Tanya Chef Finn ke arah Andrea. Gadis itu tersenyum kemudian menggelengkan kepalanya.
Ia tidak mungkin meminta izin pada Arthur dan mengatakan sedang minum kopi bersama pria lain, kan? Yang ada pria itu akan mengamuk, mengingat pernikahan mereka tinggal 2 pekan lagi. Meski tanpa cinta, tetapi kedua belah pihak telah setuju untuk menikah. Kamu tinggal bersama majikan, Rhea, kenapa tidak pernah bercerita padaku? Sandra menyela, meski mereka sudah mengenal selama hampir 2 pekan. Namun Andrea sama sekali belum pernah bercerita tentang kehidupan pribadinya. Kamu sih, tidak pernah bertanya, ucap Andrea terkekeh. Kenapa Chef Finn bisa tahu? Selidik Sandra ke arah atasan mereka. Andrea yang memberitahu, pramusaji datang membawa pesanan, membuat obrolan mereka terjeda. Jadi aku tidak diberitahu? Bukan begitu, San. Aku memberitahu Chef karena aku tidak bisa di luar terlalu lama. Pulang kerja dari hotel, aku harus menggantikan suster menjaga nona kecil. Benarkah, apa bayi di foto profil kamu itu anak majikanmu? Tanya Sandra penasaran. Andrea pun menganggukkan kepalanya. Apa saya boleh tahu siapa nama majikan kamu, Rhea? Tanya Chef Finn. Ia menjadi begitu penasaran dengan kehidupan mantan anak didiknya itu. Gadis yatim piatu yang penuh semangat. Andrea seketika tersedak. Sandra pun dengan sigap mengusap punggung gadis itu. Maaf Chef, itu, saya mengerti, memang ada orang yang tidak ingin kehidupan diketahui orang banyak. Andrea menggelengkan kepala. Bukan begitu, Chef, hanya saja, saya yang tidak berani menceritakan tentang mereka. Saya takut nantinya, hanya karena saya yang tidak bisa menjaga lisan. Ada omongan yang tidak enak tentang majikan saya di luar sana. Zaman sekarang kan begitu, setiap benda memiliki telinga. Kita bicara A, nanti menyebar jadi B, C, D hingga Z. Chef Finn dan Sandra menganggukkan kepalanya. Kamu benar, Rhea, kita hanya orang kecil, sudah mendapat pekerjaan saja, syukur. Janganlah mencari masalah dengan menceritakan tentang hal yang bukan hak kita. Mereka pun kembali mengobrol, hingga tak terasa 1 jam berlalu, dan Andrea pamit pulang. Di malam hari, Arthur dan Andrea hanya berdua saja di rumah, karena Mama Dinata ada pekerjaan keluar kota. Wanita parubaya itu sedang mengikuti acara pameran busana selama 3 hari, ditemani oleh Jenny, keponakannya. Karena sang mama tidak berada di rumah, Arthur pun pulang lebih awal dari kantor. Entah kenapa, pria itu ingin memiliki waktu lebih banyak bersama Andrea. Mungkinkah Arthur telah jatuh cinta pada gadis yang usianya 8 tahun lebih muda darinya itu? Entahlah, dia sendiri masih bingung dengan perasaannya sendiri. Arthur tidak ingin terburu-buru. Ia ingin meyakinkan hatinya, agar Andrea tak menganggap dirinya sebagai pelarian. Ini bukan kamu yang memasak? Tanya Arthur kini mereka tengah menikmati makan malam berdua. Sementara, Audrey kecil berada di kamar bersama salah satu asisten rumah. Kepala Andrea menggeleng. Aku pulang terlambat. Saat pulang kerja tadi, Sandra mengajakku minum kopi sebentar di kafe depan hotel. Tidak enak rasanya jika menolak. Aku kan baru di sana. Jelas Andrea dengan tenang, agar Arthur tidak curiga dan banyak bertanya.
Arthur pun menanggapi dengan anggukan kepala. Apa yang aku harapkan? Pria itu akan marah dan melarangku. Astaga, Rhea. Sadar, siapa dirimu di mata Arthur? Besok memasaklah untukku. Andrea menoleh ke arah pria itu. Ia memastikan jika dirinya tak salah mendengar. Aku akan pulang lebih awal lagi. Bukannya mama baru akan kembali lusa, jadi besok masaklah untukku. Pria ini, kenapa pandai sekali membuat orang gede rasa? Tidak, Rhea. Jangan terlalu terlena. Jatuh setelah diterbangkan, itu rasanya sangat menyakitkan. Kamu mendengarku, Rhea? Tanya Arthur yang tak kunjung mendapat tanggapan dari gadis itu. Iya, Art. Gadis itu tiba-tiba menjadi gugup saat melihat tatapan Arthur yang begitu mengintimidasi. Arthur kemudian meneguk air dari dalam gelas kaca. Rhea, ya. Gadis itu mengangkat wajah untuk menatap Arthur. Menikahlah denganku. Ucapan Arthur membuat kening gadis itu berkerut halus. Maksudmu, bukannya kita memang akan menikah? Arthur menggeleng kecil. Pria itu kemudian merogoh saku, mengeluarkan kotak beludru berwarna merah. Andrea tentu tahu apa isi di dalam kotak kecil itu. Selama ini, hanya mama yang memintamu menikah denganku. Tetapi, malam ini, aku yang melakukannya. Pria itu kemudian bangkit, sembari membuka kotak itu. Arthur kemudian melipat satu kaki, setengah berjongkok di hadapan Andrea. Jantung Andrea berdegup kencang. Apakah pria itu akan melakukan seperti adegan film romantis? Benar dugaan Andrea, jika isi di dalam kotak itu, sudah pastilah sebuah cincin. Andrea Cecilia, menikahlah denganku. Arthur kemudian meraih jemari gadis itu dan menyematkan cincin yang terbuat dari emas putih pada jari manis tangan kiri Andrea. Gadis itu hanya mampu menganga, tak sanggup untuk berucap, lidahnya seketika bertulang. Maaf, aku tidak seromantis pria lain yang melamar wanitanya dengan makan malam romantis atau kejutan spesial. Aku tidak berpengalaman untuk itu, ucap pria itu sembari mencebik. Art, tapi, shoot, aku tahu, di antara kita memang tidak ada cinta. Bukan, lebih tepatnya, di antara kita belum ada cinta. Tidak masalah, mari kita sama-sama saling belajar. Aku yakin, seiring berjalannya waktu, cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Andrea menelan ludahnya kasar. Pria itu tiba-tiba mengecup jari yang baru saja ia pakaikan cincin. Ya, aku akan menikah denganmu, Art. Jawab gadis itu dengan anggukan kepala. Andrea masih belum bisa memejamkan matanya, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Lamaran Arthur terngiang-ngiang di kepalanya. Harus bahagia atau sedih, gadis itu tidak tahu. Satu sisi hatinya merasa bersalah kepada Celine, tetapi, di sisi lain, ia merasa menang karena telah dipilih Arthur. Entah kenapa Andrea menjadi tidak menyukai Celine, padahal ia dan wanita itu tidak begitu mengenal. Mungkin karena mendengar cerita dari Mama Daisy, jika wanita yang menjadi cinta pertama Arthur itu selalu menolaknya dari dulu dan memilih pria lain, sehingga membuat Arthur menutup diri untuk para wanita dan selalu mementingkan Celine.
Andrea melepaskan cincin yang beberapa jam lalu Arthur sematkan. Arthur's fiancé. Ucapnya saat membaca rangkaian huruf yang terukir di dalam lingkaran emas putih itu. Andrea kemudian memakainya kembali. Gadis itu menghela nafas panjang, lalu mencoba kembali memejamkan matanya. Entah berapa lama ia terlelap saat hendak merubah posisi tidur. Andrea tersentak karena ada sebuah tangan besar yang melingkar di pinggangnya. Tak hanya itu, ia juga merasakan terpaan udara di belakang lehernya. Menelan ludah dengan susah payah, gadis itu memberanikan diri untuk memutar sedikit kepalanya, agar dapat melihat siapa yang kini tidur bersamanya. Seketika Andrea terlonjak, namun dengan sigap tangan besar itu menahan, dan membawa tubuh gadis itu kembali menempel padanya. Apa yang kamu lakukan, Art? Tidur, Rhea, ini sudah malam. Ucap pria itu dengan suara sedikit serak. Iya, tapi kenapa di sini? Tidurlah di kamarmu. Andrea mencoba kembali melepaskan diri, namun tangan Arthur begitu kuat menghukumnya. Diam, Rhea, atau kita lanjutkan yang tertunda di kantor beberapa waktu lalu? Seketika Andrea menurut, membiarkan Arthur mendekapnya dari belakang. Art, Mama bisa marah jika tahu kita. Mama tidak akan marah jika tidak tahu. Makanya kamu jangan banyak bicara agar dia tidak tahu. Andrea membuang nafasnya pasrah. Pria itu selalu memiliki jawaban atas apa yang ia ucapkan. Boleh aku bertanya sesuatu? Kapan kamu membeli cincin ini? Pria itu tak menjawab, justru semakin mengeratkan pelukannya. Art, jangan berisik, Rhea, kamu bisa membangunkan anak kita. Iya, tapi itu. Andrea menjeda ucapannya. Ada sesuatu yang mengganjal tepat pada bokong gadis itu. Tidak munafik, ia tahu betul apa itu. Bisakah kamu mundur, itu? Makanya kamu jangan banyak bicara, Rhea. Atau kita akan melakukan malam pertama saat ini juga. Kepala Andrea menggeleng cepat. Gadis itu memejamkan matanya dengan sangat rapat. Good night, baby. Tubuh Andrea meremang saat ia merasakan bibir pria itu mengecup bahu terbukanya. Karena gadis itu tidur hanya menggunakan tank top. Andrea terbangun di pagi hari setelah mendengar jerit tangisan Audrey. Bersambung.